Wih, hai teman-teman. Apa kabar nih? Widih, mantep nih semuanya. Ya Kayaknya dong. udah pada punya kerjaan ya. Iya dong Kak Evan. Coba. Kamu kerjanya apa nih? Wih, lihat nih dari penampilannya sih pakai beginian. Apa ya? Ya biasa kerjanya di dapur bikin makanan buat banyak orang. Oh, kamu bikin restoran kecil ya? Ya betul. Widih, mantap. Bisa makan-makan di rumah nih. Boleh. Nah, coba yang satu lagi, kamu Wando. jadi apa? Kalau aku sih jadi arsitek, Kak. Wah, arsitek. Iya, Wih, bisa bangun renovasi rumah saya dong. Nanti Iya buatin dong. Mantap. restoran ya. Iya renovasi. bisa dong, bisa. Pokoknya udah yang terbaik Tuhan Yesus sudah kasih buat kita semua. Semuanya udah punya kerjaan masing-masing ya. Iya dong. Iya, itu semua Kalau berkat Kak dari Evan, Tuhan. kerjanya apa? Kak Evan. Wah, Kak Evan, Kak Evan kerjanya keluar kota. tuh. Kak Evan jadi reporter. Mantep tuh. Kak Iya Evan nih. jadi reporter nih. Lumayan Contohin dong capek. Kak Evan, Iya, contohin dong. contohin. Kita Contohin. pengen Kita lihat belum dong. pengen lihat. Aduh, contohin Ayo, deg-degan. ayo. Aku yang pegang kamera ini. Siap, Ayo, siap, ayo. siap. Yang Aku yang nontonnya. Ya, Oke, ya. action. Selamat pagi pemirsa. Breaking news pagi ini, saya mendengar ada gereja GPD Kopo Permai yang sedang menjalankan ibadah sekolah minggu. Nah, dan anak-anaknya sangat bersuka cita. Nah, mari kita menyaksikannya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Nah, kakak-kakak, kemarin kan kita baru memperingati turunnya Roh Kudus gitu. Ya benar. Menurut kakak-kakak, apa sih pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus itu adalah sebagai penolong. Nah, kalau menurut Kak Yuni Roh Kudus itu sebagai penghibur. Wah, benar juga sebagai penghibur. Nah, Kak Evan, tadi nih kita ngomongin Roh Kudus. Siapa sih yang kasih Roh Kudus? Yang kasih Roh Kudus itu yang pastinya Tuhan Yesus Kristus dong. Betul banget Kak Evan nih. Ya, Karena Tuhan udah kasih sama kita Roh Kudus. ya. Menurut Kak Yuni, Tuhan Yesus jadi idolanya Kak Yuni. Kalau Kak Evan? Ya sama dong, Tuhan Yesus adalah idola Kak Evan juga. Oh, saya juga, Kak Brando juga. Oh, jadi Tuhan Yesus itu idola Kita semua. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang pun tak dapat melihat yang lumpuh
make, I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my Jesus. Every breath I take in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Ya, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik di rumah, siapkan hati dan fokuskan pikiran ya, agar nanti firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ya, kita akan nyanyikan lagu pujian seperti Samuel kecil. Hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih menjaga kami sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan kami, suara kami ya Tuhan, bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, guru-guru, adik-adik ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami taat, kami setia kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengakhiri doa ini ya Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan ya Tuhan. Kau ampuni segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Wah, udah bunyi lonceng nih. Udah jam 12 lebih. Wah, perut lagi lapar. Pesen di mana ya bagusannya? Oh, pesen ke Kak Yuni. Iya, pesen ke Kak Yuni nih. Pesen di ojek online aja lah. Dapat nih. Tinggal tunggu deh. Udah. Wah, udah selesai siapin makanan nih buat makan siang. Siap terima orderan. Wah, gimana nih? Oke. Bentar. Kayaknya ada orderan masuk nih. Betul kan? Orderan masuk. Oke ini. Bentar, kita siapin dulu. Oke. Oh, lumayan nih, puji Tuhan banyak. Wih, kayaknya bunyi. Wah, lumayan nih. Ada orderan makanan online. Puji Tuhan, lumayan buat nambah-nambah. Gas ah. Wih, orderannya udah jadi nih. Makanannya siap diantar ke pesanan. Oke deh, gas. Kayaknya gua harus ngebut kayaknya. Tapi enggak deh. Takutnya nanti di jalan ada apa-apa lagi. Wih, takut. Udah, biasa aja ya, pelan-pelan aja deh. Gas. Aduh, capek banget nih ngojek hari ini. Kira dulu deh. Aduh, capek banget ngojek hari ini. Coba lihat dulu ada berita apa ya hari ini. Selamat pagi pemirsa, breaking news hari ini dilaporkan telah terjadi sebuah kecelakaan antara motor ojek online dengan mobil pribadi yang terjadi di jalan raya di daerah Bandung. Kejadian ini terjadi pada pagi hari ini. Dinyatakan penumpang driver ojek online mengalami luka-luka ringan dan mobil pribadi rusak berat. Nah, untuk itu pemirsa yang ada di rumah harus selalu siap dan hati-hati ya di jalan agar perjalanan kita selamat sampai tujuan. Demikian yang dapat saya laporkan dari tempat kejadian. Sekian dan terima kasih. Hah? Ada berita kecelakaan? Astaga. Untung tadi nggak kebut-kebutan di jalan. Puji Tuhan, kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan saya tadi siang. Halo adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang Roh Kudus. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang siapa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, tapi minggu ini kita juga akan belajar tentang Roh Kudus. Kalau minggu lalu kita memperingati hari Minggu Pentakosta, yaitu diperingati turunnya Roh Kudus dalam hidup kita orang-orang percaya. Kenapa disebut Pentakosta? Pentakosta disebut adalah hari ke-50 di mana janji Tuhan digenapi. Waktu Yesus bangkit, ada 40 hari Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Setelah itu dia naik ke surga, masih ada 10 hari menantikan kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa sih? Seperti yang dijelaskan oleh kakak-kakak sebelumnya, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah, saat menunggu dipenuhkan Roh Kudus dalam Kisah Rasul 1
dalam doa dan sungguh-sungguh murid-murid Tuhan menanti kedatangan Roh Kudus sampai pada satu hari. Wow, menakjubkan, amazing, peristiwa yang spektakuler. Tahu seperti apa peristiwanya? Coba kita lihat di video berikut ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama. Di suatu tempat dalam sebuah rumah, mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Dan tampaklah pada mereka tidak api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tell you ready.
coba lihat kembali. Ketika mereka dalam ruangan, ada api, ada angin. Tetapi api itu tidak membakar mereka. Angin itu tidak merusak ruangan itu. Itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Kalau kira-kira nih, kalau kakak dan adik-adik semua ada bersama-sama dengan murid-murid Yesus, pasti udah wow, kagum banget. Aduh, gak nyangka ya, Roh Kudus luar biasa. Tetapi itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Tanda-tanda Roh Kudus seperti yang kita tahu, adik-adik semuanya, tanda itu diberikan untuk memperlihatkan satu keadaan. Misalnya, kayaknya mau petir, hujan, aduh, harus apa ini? Wah, langitnya mendung, hitam, sepertinya saya harus pulang ke rumah. Itu tanda akan terjadinya hujan. Tapi kalau kita dalam satu kendaraan, di dalam mobil, dan kita melihat ada tanda larangan, yaitu apa? Dilarang parkir. Berarti kita tidak boleh parkir mobil di situ. Begitupun Roh Kudus ketika hadir bersama dengan murid-muridnya, tanda yang menyertai Roh Kudus itu hadir, yaitu ada angin. Ada apa lagi? Ada api. Itulah Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus pun hadir menyertai saya dan adik-adik bukan saja dulu, tapi sampai saat ini. Sampai saat ini Roh Kudus terus menyertai kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi ketika kita menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan memberitakan tentang Yesus dimanapun kita berada. Nah, Roh Kudus itu seperti yang tadi Kak Lena sampaikan, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah pribadi yang menolong kita, membantu kita, dan memberi semangat kepada kita ketika kita lemah, ketika kita galau, ketika kita sedih. Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Oleh sebab itu, adik-adik, kita seperti murid-murid Yesus yang menantikan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh berdoa. Maka Roh Kudus itu akan hadir dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka Dia akan menolong kita. Dia akan menyertai kita. Adik-adik minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya rindu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya rindu Roh Kudus hadir dalam hidup saya. Oleh sebab itu, renungan pada pagi hari ini adalah bagaimana adik-adik, kakak-kakak semuanya terus berdoa untuk hidup kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Oke. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 14 ayat yang ke-26. Coba kita baca bersama-sama. Kita lihat bersama-sama dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terus minta untuk Tuhan menolong kita, memampukan kita, dan Roh Kudus terus bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat siang adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh menerima berkat yang luar biasa, yang boleh kami terima melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah nanti apa yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan melalui firman-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan selesaikan ibadah kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik GPDI Kopo Permai Sekolah Minggu. Aduh senang sekali ya kita bisa bertemu walaupun Kameta sekarang sedang berada di alam nih Pangalengan nih. Kameta teringat sesuatu, tidak terasa 1 tahun akan kita lewati, bahkan kita sudah lewati. Dan tidak terasa lagi bahwa nanti beberapa hari lagi kita akan mengikuti SIL, Sekolah Injil Liburan. Tanggal berapa kira-kira? Tanggal 22 Juni dan 23 Juni. Jangan lupa ikuti ya kegiatan SIL-nya dalam bentuk Zoom. Dan tentu kegiatannya banyak yang seru dan rame sekali. Oke, sampai jumpa lagi di SIL tanggal 22 dan 23 Juni 2021. Oke, bye-bye.